Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asifa Suci Ramadhani. Saya berasal dari Institut Teknologi PLN, Prodi Teknik Industri dengan NIM 2025-42004. Nah, di video kali ini saya bakal menjelaskan materi mengenai optimasi dengan satu kendala menggunakan metode Lagrange. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan soalnya, teman-teman harus mengetahui langkah penyelesaian umumnya. Langkah standar optimasi satu kendala dengan Lagrange adalah yang poin pertama, tentukan fungsi tujuan f(x, y) yang ingin dimaksimumkan atau diminimumkan dan tulis kendala dalam bentuk g, x, y sama dengan c. Di poin kedua, bentuk fungsi Lagrange. Lagrange x, y, lambda sama dengan f(x, y) ditambah lambda gxy dikurang c. Di poin ketiga, hitung turunan parsial Lx, Ly, dan L lambda. Lalu set masing-masing sama dengan 0 sehingga diperoleh 3 persamaan. Di poin keempat, selesaikan sistem persamaan tersebut untuk mendapatkan x, y lambda, lalu substitusikan ke fxy untuk nilai optimumnya. Oke, lanjut ke soal. Nah, berikut ada contoh soalnya. Sebuah fasilitas produksi memiliki dua mesin transportasi internal yang memindahkan bahan baku dari area penyimpanan menuju lini produksi dengan X, laju pemindahan bahan pada mesin A, dan Y, laju pemindahan bahan pada mesin B. Setiap mesin mengonsumsi energi listrik yang meningkat seiring kuadrat laju kerjanya. Total konsumsi energi sistem dapat dimodalkan sebagai Fxy sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena adanya pembagian kapasitas antara jalur A dan B, Departemen Perancangan Operasi menetapkan hubungan aliran X minus 2 sama dengan 4. Kemudian ada cara penyelesaiannya, yaitu langkah pertama, bentuk fungsi Lagrange. Teman-teman bisa gunakan rumus umum yang sudah kita bahas di slide pertama tadi. Lagrange x, y, lambda sama dengan fxy ditambah lambda dalam kurung g dalam kurung x, y minus c. Lagrange sama dengan, teman-teman bisa masukkan angka yang sudah tertera di soal tadi. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah lambda dalam kurung X minus 2Y minus 4. Langkah kedua, turunkan terhadap masing-masing variabel. DL per DX sama dengan 2X ditambah lambda sama dengan 0. Karena di sini 2X-nya plus, kita pindah ruaskan menjadi lambda sama dengan minus 2X. DL per DY sama dengan 2Y ditambah 2 lambda sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi lambda sama dengan Y. DL per D lambda sama dengan X minus 2Y minus 4 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi X minus 2Y sama dengan 4. Langkah ketiga, hubungkan persamaan dari dua persamaan pertama, yaitu lambda sama dengan minus 2x dan lambda sama dengan y, dengan hasil akhir y sama dengan minus 2x. Maka minus 2x sama dengan y atau y sama dengan minus 2x. Substitusi dari kendala yang sudah kita ketahui tadi. X ditambah 2y sama dengan 4. X minus 2 dalam kurung minus 2x sama dengan 4. X ditambah 4X sama dengan 4, 5, X sama dengan 4, dan X sama dengan 4 per 5. Kemudian kita mencari nilai Y-nya. Y sama dengan minus 2X, Y sama dengan minus 2 dikali 4 per 5, dan menghasilkan Y sama dengan minus 8 per 5. Langkah keempat, hitung nilai minimum fungsi. Fxy sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, 4 per 5 kuadrat ditambah minus 8 per 5 kuadrat sama dengan 16 per 25 ditambah 64 per 25, dan menghasilkan 80 per 25. Dikecilkan menjadi 16 per 5 dan dijadikan desimal 3,2. Hasil akhirnya titik optimumnya X 4 per 5 dan Y minus 8 per 5. Nilai minimumnya 3,2. Nilai lambda dapat dihitung juga dari salah satu persamaan. Lambda sama dengan minus 2X sama dengan minus 2 dikali 4 per 5 sama dengan minus 8 per 5
dan dikecilkan menjadi minus 1,6. Hasil interpretasinya, jika perusahaan punya total 4 unit sumber daya, kombinasi paling efisien adalah 4/5 dan minus 8/5 untuk dua faktor produksi. Biaya minimumnya 3,5. Kalau sumber daya ditambah 1 unit lagi, biaya minimum bisa turun sekitar minus 1,6 satuan. Nah, di soal kedua, sebuah pabrik memiliki 2 jalur pengiriman bahan baku ke gudang pusat. Dengan X adalah laju aliran bahan baku dari jalur A ke gedung. Dan Y adalah laju aliran bahan baku dari jalur B ke gudang. Tanda negatif berarti arah aliran sebaliknya. Jalur B justru mengirim keluar atau mengekspor sisanya. Energi atau power yang diperlukan oleh pompa pada tiap jalur diasumsikan proporsional terhadap kuadrat laju aliran. Total biaya energi yang proporsional dengan kuadrat laju adalah F XY sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Operasional gudang memaksa perbedaan laju antara dua jalur mengikuti hubungan linear akibat pembagian kapasitas. X minus 2Y sama dengan 6. Nah, berikut cara penyelesaiannya. Langkah pertama, bentuk fungsi Lagrange. Gunakan rumus umum yang sudah kita bahas di slide pertama tadi. Lagrange X, Y, lambda sama dengan F XY ditambah lambda G XY dikurang C. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah lambda dalam kurung X minus 2Y minus 6. Langkah kedua, turunkan terhadap masing-masing variabel. Kita cari turunan parsial terhadap X, Y, dan lambda. dl per dx sama dengan dl per dx sama dengan 2X ditambah lambda sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi lambda sama dengan minus 2x. dl per dy sama dengan 8y minus 2 lambda sama dengan, kita pindah ruaskan menjadi 2 lambda sama dengan 8y. Setelah itu dikecilkan menjadi, dipindah ruaskan menjadi lambda sama dengan 4y. dl per d lambda sama dengan X ditambah 2Y minus 6 sama dengan 0, dipindah ruaskan menjadi X ditambah 2Y sama dengan 6. Langkah ketiga, hubungkan persamaan dari dua persamaan pertama. Lambda sama dengan 2X dan lambda sama dengan 4Y. Minus 2X sama dengan minus 4Y. Kemudian dipindah ruaskan menjadi X sama dengan 2Y atau 2Y sama dengan X. Substitusi hasil tersebut. X ditambah 2Y sama dengan 6. 2Y ditambah 2Y sama dengan 6. 4Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 4. Kemudian dikecilkan menjadi Y sama dengan 1,5. Kemudian kita mencari hasil nilai X. X sama dengan 2Y, X sama dengan 2 dikali 1,5. X sama dengan 3. Langkah keempat, hitung nilai minimum fungsi. Fxy sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian 3 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. 9 ditambah 2,25 menghasilkan 11,25. Hasil akhirnya titik optimumnya X 3 dan Y 1,5. Nilai minimumnya 11,25. Nilai lambda dapat dihitung juga dari salah satu persamaan. Lambda sama dengan minus 2Y sama dengan min 2 dikali 3 dengan hasil akhir minus 6. Interpretasi hasilnya, jika perusahaan punya total 6 unit sumber daya, kombinasi paling efisien adalah 1,5 dan 3 untuk dua faktor produksi. Biaya minimumnya 11,25. Kalau sumber daya ditambah 1 unit lagi, biaya yang dihasilkan adalah minus 6. Baik, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.